Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Marwanti dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai Perhimpunan Indonesia, dan di sini saya mempunyai 3 sub yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ada latar belakang terbentuknya Perhimpunan Indonesia, lalu yang kedua ada Perhimpunan Indonesia dan pengaruh tokoh Indisch Partij, lalu yang ketiga ada pola perjuangan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Langsung saja kita simak ke sub yang pertama. Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI dibentuk pada tahun 1908 dengan nama awal Indisch Vereniging yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Nah, organisasi ini didirikan oleh para pelajar mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Salah satu pendirinya adalah Muhammad Hatta. Perhimpunan Indonesia merupakan salah satu organisasi nasional Asia pertama yang menuntut kemerdekaan. Sejak tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik etis yang memperbaiki yang pada dasarnya pemerintah ingin memperbaiki kesejahteraan rakyat. Salah satu dari pelaksanaan politik itu ialah diberikannya kesempatan pada anak-anak Indonesia untuk mengikuti sekolah. Di antara mereka itu ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di negeri Belanda. Karena para pemuda-pemuda Indonesia ini tinggal di negeri orang, sehingga mereka sering mengadakan perkumpulan untuk sekedar berjumpa atau bersilaturahmi saja. Semula organisasi ini hanya untuk kepentingan orang Indonesia yang ada di negeri Belanda. Namun perkumpulan ini juga sebagai pusat untuk berkumpulnya dan mengikat hubungan persaudaraan yang lebih erat antara pelajar-pelajar Indonesia, dan pada saat itu anggotanya masih sangat sedikit. Namun seiring berjalannya waktu, anggota mereka menjadi berkembang lebih pesat dari yang sebelumnya itu. Nah, organisasi ini bertujuan untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama orang-orang pribumi dan non-pribumi, bukan Eropa, di negeri Belanda. Mulanya hanya organisasi sosial, namun kemudian berubah menjadi organisasi politik yang mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini juga merupakan organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Ide-ide tersebut dipengaruhi oleh ide sosialis dan Mohandas dari Mahatma Gandhi di India tentang pembangkangan sipil tanpa kekerasan. Saat Perhimpunan Indonesia kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi dan akhirnya di partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dua tokoh Perhimpunan Indonesia ini yang terkemuka adalah yang pertama ada Sutomo dan yang kedua ada Muhammad Hatta. Pada 1926, Muhammad Hatta diangkat menjadi ketua Perhimpunan Indonesia atau Indisch Vereniging. Di bawah kepemimpinannya, Perhimpunan Indonesia memperlihatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan nasional di Indonesia dengan memberikan banyak komentar di media massa di Indonesia. Semaun dari PKI datang kepada Muhammad Hatta sebagai pimpinan Perhimpunan Indonesia untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada Perhimpunan Indonesia. Stalin membatalkan keinginan Semaun, dan sebelumnya Muhammad Hatta memang belum bisa percaya kepada PKI karena yang kita ketahui bahwa PKI itu sangat merugikan rakyat Indonesia. Nah, kemunduran Perhimpunan Indonesia ini pada Juni tahun 1927. Perhimpunan Indonesia dituduh menjalin hubungan dengan PKI untuk melakukan pemberontakan. Nah, sehingga diadakannya penggeledahan terhadap tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia. Hal ini disebabkan terutama oleh banyaknya tokoh Perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia. Baik, kita masuk ke sub yang kedua, yaitu mengenai PI dan pengaruh tokoh Indisch Partij. Nah, jadi
seperti yang sudah saya jelaskan di sub yang pertama tadi tentang Perhimpunan Indonesia, langsung saja kita lanjut ke pengaruh tokoh di Indies Partits. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu Indies Partits. Nah, Indies Partits itu sendiri tujuan awal dibentuknya yaitu sebagai salah satu pergerakan nasional di Indonesia yang cukup penting dalam membangun semangat patriotisme terhadap tanah air. Indies Partits yang biasa disingkat jadi IP ini merupakan organisasi politik pertama yang memiliki tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Indies Partits memiliki pengaruh yang cukup besar untuk pergerakan nasional Indonesia, walaupun tidak bertahan lama. Namun Indies Partits memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pergerakan di Indonesia. Nah, partai ini dibentuk oleh 3 orang cendekiawan Hindia Belanda yang dikenal sebagai 3 serangkai. Tujuan Indies Partits adalah untuk membangun rasa patriotisme terhadap tanah air, dan anggotanya pun terdiri dari orang Indonesia dan juga Eropa yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kedudukan dalam organisasi agar semakin kuat. Indies Partits merupakan salah satu organisasi nasional yang memiliki pengaruh terhadap pergerakan nasional. Lalu Indies Partits yang dalam bahasa Indonesia berarti Partai Hindia ini didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912 oleh 3 serangkai yang terdiri dari para pencendekiawan Hindia Belanda yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama ada Douwes Dekker, yang kedua ada Dr. Cipto Mangunkusumo, lalu yang ketiga ada Raden Mas Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Namun kalau di pendidikan sendiri mungkin kita lebih akrab dengan tokoh Ki Hajar Dewantara ya teman-teman. Nah, organisasi ini berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 namun hanya bertahan selama 1 tahun saja. Dan pada 4 Maret 1913 partai ini dibubarkan pemerintahan karena berhaluan politik menentang Belanda, dan keanggotaannya pun mencapai 7.000 orang hanya dalam waktu 1 tahun. Namun itu seperti yang saya jelaskan tadi, organisasi ini hanya bertahan 1 tahun saja. Lalu di sini saya akan membahas mengenai pengaruh tokoh di Indies Partits. Yang pertama yaitu ada pengaruh dari Douwes Dekker, yaitu membangun hal yang bersifat dalam bidang pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara. Membangun hal yang bersifat dalam bidang pendidikan ini sendiri sama seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dari cara memperbaiki sarana dan prasarana dan juga sistem dari pendidikan di Indonesia itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di zaman dahulu pendidikan itu sangat sulit sekali. Nah, jadi pendidikan itu hanya diperoleh atau didapatkan oleh orang-orang kaya tertentu dan juga para konglomerat dari Belanda atau para penjajah di Indonesia. Dan di sini Douwes Dekker juga mempunyai pengaruh sebagai perintis nasionalisme, sebab ia bersama dengan 2 tokoh bangsa lainnya mendirikan Indies Partits atau Partai Hindia Belanda yang merupakan partai politik paling pertama di wilayah Hindia Belanda pada saat itu. Lalu yang kedua yaitu ada pengaruh dari Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yaitu dalam kebangkitan nasional sebagai pendiri Indies Partits. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang secara tegas menyerukan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi Dr. Cipto Mangunkusumo ini pada 4 Maret 1886 sampai 8 Maret 1943 merupakan salah satu tokoh dalam masa pergerakan nasional Indonesia. Lalu yang ketiga ada peranan tokoh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara.
pendiri Indische Partij IP, menulis sebuah buku yaitu Als ik een Nederlander was sebagai kritik kepada pemerintahan Belanda, dan juga mendirikan perguruan. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu mengenai pola perjuangan perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Nah, seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa pola perjuangan PI itu menggunakan pola perlahan namun pasti, yang dimana para pelajar-pelajar Indonesia mencari ilmu, pengetahuan, dan juga wawasan di negeri Belanda, dan kemudian mengaplikasikannya untuk membantu memerdekakan Republik Indonesia ini. Dan kemudian strategi yang menjadi dasar perjuangan Partai Nasional Indonesia ini dinyatakan secara tegas dalam dasar perjuangannya, yaitu mencapai Indonesia merdeka atas usahanya sendiri dan bersikap non-kooperatif dengan pemerintahan kolonial Belanda. Salah satu bukti bahwa organisasi ini berperan penting dalam membangkitkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia adalah yang pertama, yaitu berhasil mengintegrasikan partai-partai yang ada ke dalam organisasi pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Lalu yang kedua ada melakukan kritik terhadap pola penjajahan pemerintahan Hindia Belanda yang mengakibatkan penderitaan rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga ada mengusulkan pada pemerintahan Hindia Belanda untuk menempatkan wakil Indonesia di parlemen. Lalu yang keempat ada mengadakan kerjasama dengan organisasi perhimpunan Indonesia yang ada di negeri Belanda. Lalu yang kelima ada berhasil menjalankan aksi politik sehingga diperolehnya hak-hak politik dalam pemerintahan berdasarkan demokrasi dan juga nasionalisme. Kemudian dari perjuangan VI di negeri Belanda ini juga pada September 1922 saat pergantian ketua antara Dr. Sutomo dan Herman Kartawisastra, yang dimana para anggota Indonesia juga memutuskan untuk menerbitkan kembali majalah Hindia Putra dengan Muhammad Hatta sebagai pengasuhnya. Majalah ini terbit 2 bulanan dengan 16 halaman dan biaya langganan seharga 2,5 gulden setahun. Penerbitan kembali Hindia Putra ini menjadi sarana untuk menyebarkan ide-ide anti kolonial dalam 2 edisi pertama. Hatta menyumbangkan tulisan kritik mengenai praktik sewa tanah industri gula Hindia Belanda yang merugikan para petani Indonesia. Nah, jadi pada kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan saya ini mungkin dari bahwa dulu Perhimpunan Indonesia ini bergerak di bidang pelajar, namun kemudian lama-kelamaan bergerak juga di bidang politik. Kenapa juga bergerak di bidang politik? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia zaman dahulu itu hidupnya sangat menderita karena masa penjajahan Belanda. Karena Belanda sendiri menahan segala macam bentuk kemakmuran rakyat Indonesia. Yang pertama itu ada dari bidang pendidikan, dari bidang sosial budaya, dari bidang ekonomi, dari bidang politik, dan dari segala bidang tatanan di negara Indonesia ini sendiri. Kemudian rakyat Indonesia dengan pemikirannya berpikir secara keras bagaimana cara untuk memerdekakan Indonesia. Nah, dari itulah Perhimpunan Indonesia itu dibuat, dan kemudian Indische Partij dan macam-macam dari bentuk perjuangan masyarakat Indonesia lainnya, dengan dalil bagaimana caranya untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya